Sekarang kita akan mencari masing-masing limit dari soal berikut ini. Untuk yang pertama, limit x menuju tak hingga x kuadrat per x minus 5, 3 minus x. Ketika kita substitusi langsung, apa yang terjadi? Kita akan memperoleh hasil tak hingga per tak hingga. Ingat ya, ketika kita memiliki soal limit, baik itu fungsinya rasional ataupun polinomial, maka yang kita lakukan yang pertama kali adalah teorema substitusi langsung. Ketika substitusi langsung itu menghasilkan hasil, memberi hasil, maka cukup, selesai. Hasil itulah yang menjadi hasil dari limitnya. Tapi ketika kita menemukan hasilnya tidak dapat didefinisikan, seperti tak hingga per tak hingga, maka apa yang kita lakukan? Mengubah bentuk ini. Maka kita peroleh hasilnya, kita ubah bentuknya menjadi sama dengan limit x menuju tak hingga dari x kuadrat per minus x kuadrat dikurang 8x ditambah 8x baru dikurang 15. Nah, dari sini kita ubah bentuknya dengan mengalihkan pembilang dan penyebut dengan x kuadrat, 1 per x kuadrat dikali dengan 1 per x kuadrat. Maka kita peroleh limit x menuju tak hingga dari 1 per minus 1 ditambah 8 per x dikurang 15 per x kuadrat, sehingga kita peroleh hasilnya adalah 1 per minus 1 ditambah 0 ditambah 0 dapat minus 1. Selanjutnya, untuk soal yang nomor 2, limit t menuju 3 dari arah kiri untuk x kuadrat minus x minus 6 per x minus 3, maka apa hasilnya? Pertama sekali coba teorema substitusi langsung. Ketika t ini x ya teman-teman, ini bukan t tapi ini x. Ketika x menuju 3 dari arah kiri, maka perhatikan penyebut ini akan bernilai 0. Ya, ketika kita substitusi langsung, maka dia akan bernilai 0. Apa akibatnya? Tidak bisa terdefinisi. Maka perhatikan bahwa kita ubah bentuknya menjadi limit x menuju 3 dari arah kiri. Ya, ini bisa difaktorkan menjadi x minus 5 minus 6 minus 3. Saya hapus dulu. X minus 3 dikali dengan x plus 2 dibagi dengan x minus 3. Maka ini bisa dieliminasi, sehingga kita dapatkan hasilnya adalah limit x menuju 3 dari arah kiri untuk x ditambah 2. Maka kita peroleh hasilnya adalah 5. Untuk soal ini kita akan mencari asimtot tegak dan asimtot datar dari fungsi gx. Lalu kemudian disketsakan grafiknya. Jadi ketika perintahnya adalah mensketsakan grafik, maka kita harus lengkap mencari asimtot tegak, asimtot datar itu dari kiri, dari kanan, menuju tak hingga, dan minus tak hingga. Nah, perhatikan fungsi gx ini merupakan fungsi rasional. Clue-nya adalah untuk mencari asimtot tegak,
Maka kita perhatikan apa yang membuat fungsi ini tidak terdefinisi. Kalau fungsi rasional, maka kita fokus ke penyebut. Apa yang membuat penyebutnya 0? Maka kita harus teliti ya, ketika kita melihat 9 minus x kuadrat ini, maka kita pasti menebaknya x-nya sama dengan 3. Padahal kita harus lebih teliti lagi, perhatikan bahwa fungsi rasional ini kita bisa faktorkan menjadi 3 per 3 dikurang x dikali 3 ditambah x. Maka dari sini kita bisa lihat bahwa penyebutnya akan bernilai 0 saat x sama dengan 3 atau x sama dengan minus 3. Oke, yang pertama, perhatikan untuk x sama dengan 3. Kita selidiki limit x menuju 3 dari arah kanan untuk gx. Nah, apa yang terjadi teman-teman? Ketika gx kita lihat garis bilangan untuk x sama dengan 3. X sama dengan 3. Perhatikan garis bilangannya. X sama dengan 3 itu di sini. 3. Ini untuk x elemen bilangan real. Dari arah kanan. Perhatikan, ini dari arah kanan. Kalau dari arah kanan, maka x-nya lebih dari 3. Ya, lebih dari 3. Perhatikan. Pembilang ini tetap 3. Tapi perhatikan penyebutnya. Ketika x dari arah kanan, maka 3 minus x ini menuju berapa? Betul, menuju 0 dari arah kiri. Karena 3 ini kan kita bisa ambil salah satu titik, yaitu 3,001. Maka ketika kita substitusi 3,001 ini ke 3 dikurang x, maka kita peroleh nilainya adalah minus 0,01. Semakin dekat dengan 3 dari arah kanan, maka 3 dikurang x ini menuju 0 dari arah kiri. Betul. Maka kita tuliskan 3 per 0 dari arah kiri, lalu 3 ditambah x, hasilnya 6, sama dengan, ya, 3 ini bernilai positif, pembilangnya positif, penyebutnya negatif dikali positif, hasilnya adalah negatif, maka dia limit ini akan menuju minus tahingga. Selanjutnya kita selidiki limit x menuju 3 dari arah kiri untuk gx. Maka kita peroleh pembilang tetap 3. Sekarang kita lihat faktor yang perlu kita perhatikan. Dari kiri, 3 dari kiri itu artinya kurang dari 3. Maka ambil contohnya 2,99. 2,99, perhatikan faktornya yang ini. 3 dikurang 2,999, maka hasilnya adalah 0,001. Ketika x menuju 3 dari arah kiri, berarti dari arah kiri, maka 3 dikurang x ini akan menuju 0 dari arah kanan. Maka kita peroleh hasilnya 0 dari arah kanan dikali dengan 6. Ya, bernilai positif semua. Dan dibagi dengan bilangan yang sangat kecil, penyebutnya ini sangat kecil, tapi bernilai positif, maka menghasilkan positif tahingga. Oke, dari sini kita bisa simpulkan bahwa x sama dengan 3 itu merupakan
asimtot tegak. Kita cek lagi ya yang berikutnya. Untuk X di minus 3. Untuk X di minus 3 bagaimana? Nah, untuk X di minus 3, kita perhatikan dia faktor yang kedua, yaitu 3 ditambah X itu X-nya minus 3 membuat penyebutnya 0. Maka kita perhatikan limit X menuju minus 3. Kita perhatikan dari arah kanan dulu untuk GX. Apa hasilnya? Lihat garis ini. Garis bilangan untuk X elemen real. Minus 3. Kita perhatikan di minus 3 dari arah kanan. Ya, pembilangnya tetap 3. Penyebutnya untuk faktor yang pertama ini tidak masalah ya. 3 dikurang minus 3 itu akan menghasilkan 6. Jadi kita tulis langsung saja dulu. 6 dikali dengan, dia perlu diperhatikan di faktor yang kedua, 3 ditambah X. 3 ditambah minus 3 itu akan menghasilkan 0 kalau tepat di minus 3. Tapi ini mendekati minus 3 dari arah kanan. Misal, kita ambil bilangannya berapa? Minus 2,99 dari arah kanan ya. Minus 2,99. Ketika kita substitusi ke faktor yang kedua ini, maka kita peroleh 3 plus minus 2,99. Kita peroleh hasilnya mendekati 0. Ketika X menuju minus 3 dari arah kanan, maka 3 ditambah X ini akan menuju 0 dari arah kanan. Maka kita tuliskan dia menuju 0 dari arah kanan. Semua ini bernilai positif. 3 dibagi dengan suatu bilangan yang sangat kecil tapi positif, maka akan menghasilkan tahingga. Oke, selanjutnya limit X menuju minus 3 dari arah kiri untuk GX sama dengan, sekali lagi pembilang tidak memuat variabel, saya tuliskan 6 juga, faktor yang pertama tidak terlalu berpengaruh. Kita lihat di faktor kedua dari arah kiri. Perhatikan garis bilangan dari arah kiri. Misalkan ambil sampelnya minus 3,001. Minus 3,001. Maka kita lihat di faktor yang kedua, 3 ditambah X. Saat ini kita coba minus 3,001. 3 dikurang 3,001 akan menghasilkan minus 0,001. Dari arah kiri semakin dekat dengan minus 3, maka 3 ditambah X ini akan semakin dekat dengan 0. Semakin dekat dengan 0 tapi dari arah kiri. Ya, karena nilainya akan mendekati 0 tapi minus 0,001, minus 0,00001. Ya, semakin dekat dengan 0 tapi dari arah kiri. Dengan kata lain ini bernilai negatif ya. Ini bernilai negatif sangat kecil dikali 6, maka hasilnya negatif sangat kecil. 3 dibagi negatif sangat kecil itu menghasilkan negatif tahingga. Dari sini kita bisa katakan X sama dengan minus 3 adalah asimtot tegak. Oke, yang terakhir kita perhatikan untuk mencari asimtot datar, maka kita gunakan limit di tahingga. Tapi lengkap ya, karena kita mau menggambarkan grafiknya. Ya, limit X menuju tahingga dari GX
Maka kita hasilkan, perhatikan, kita pandang ke fungsi yang pertama ini. 3 dibagi 9 dikurang tak hingga dikuadratkan. Berarti suatu bilangan yang sangat besar. 9 dikurangi bilangan yang sangat besar adalah negatif sangat besar. 3 dibagi negatif sangat besar akan menghasilkan limitnya adalah 0 dari arah kiri. Karena dia negatif ya. Sekarang kita perhatikan limit X menuju minus tak hingga untuk Gx. Sama dengan, kita perhatikan fungsinya. 3 dibagi 9 dikurang minus X dikuadratkan jadi plus X. Minus X dikuadratkan untuk X menuju minus tak hingga. Ya, kalau dikuadratkan jadi tak hingga ya. Jadi minus tak hingga. 9 dikurang minus tak hingga tetap minus tak hingga. Minus tak hingga dalam hal ini bukan bilangan, tapi saya menyimbolkannya, kita menyimbolkannya adalah suatu bilangan yang sangat besar. 3 dibagi bilangan yang sangat besar tapi ke arah ke kiri, ke negatif, maka hasilnya adalah 0 dari arah negatif. Maka kita simpulkan ini bukan X lagi, tapi Y sama dengan 0 adalah asimtot datar. Wah, sudah lengkap ya. Asimtot tegaknya ada 2, asimtot datarnya ada 1. Kita gambarkan kartesiusnya, kita lengkapi dulu. Ini sebagai sumbu X, ini sebagai sumbu Y. Di sini 0, di sini minus 3, di sini 3. Lalu kita gambarkan asimtotnya. Kita gambarkan asimtotnya. Pertama, X sama dengan minus 3. Kita lengkapi. X sama dengan minus 3. Lalu kita lengkapi yang kedua. X sama dengan 3. Selanjutnya, perhatikan bahwa ya, yang terakhir itu asimtot datar Y sama dengan 0. Y sama dengan 0 itu berhimpit dengan sumbu X. Maka Y sama dengan 0 itu di sumbu X. Ya, asimtotnya ada 2 ya. Ini, dan ini. Nah, sekarang kita gambarkan satu persatu. Teman-teman, grafik untuk fungsi Gx di asimtot di 3, di minus 3 dulu. Kita lihat yang ini, minus 3. Dari arah kiri menuju minus 3, apa yang kita peroleh? Katanya menuju tak hingga. Berarti ke atas ya. Dari arah kiri, minus 3 dari arah kiri menuju minus tak hingga. Berarti gambarnya boleh seperti ini. Saya gambarkan dengan warna yang cukup ngejreng. Boleh saya gambarkan begini? Tidak boleh ya. Memang dia menuju minus tak hingga, ke bawah terus, tapi dia melewati, memotong sumbu X. Memotong sumbu X, padahal kita sepakat bahwa Y sama dengan 0 atau X itu adalah asimtot. Ingat, asimtot itu tidak boleh disinggung, tidak boleh dipotong, hanya didekati sangat dekat. Maka ini tidak boleh memotong. Maka gambarnya seperti apa? Jadi dia hanya mendekati. Ya. Jadi dia hanya mendekati minus 3 dari arah kiri, dia menuju minus tak hingga. Perhatikan tepat enggak? Ketika X menuju tak hingga, minus tak hingga, berarti ke kiri sini menuju minus tak hingga ya. Kita perhatikan, dia menuju 0. Ya, dia menuju
0. Jadi kita bisa panjangkan kurvanya ke sana. Oke. Kita lihat kita gambarkan dulu bagaimana kalau kita gambarkan di sebelah kanan lagi, di sebelah kanan 3. Ya, berarti ini lebih dari 3, berarti mendekati X dari arah kanan. Berarti yang ini ya. Dari arah kanan dia menuju minus tahingga. Menuju minus tahingga. Oke. Berarti bisa saya gambarkan begini, menuju minus tahingga berarti turun dong. Ini salah juga. Kenapa? Karena dia memotong asimtot. Asimtot itu tidak boleh dipotong, hanya didekati. Berarti tidak boleh melintasi sumbu X. Dengan kata lain, dia tidak boleh menyentuh. Oh iya, perhatikan ketika X menuju tahingga sangat kanan, maka kita lihat ini. Menuju tahingga dia mendekati 0 dari arah kiri. Kalau Y ini kan berarti dari bawah ya. Berarti kita gambarkan menuju dari arah bawah. Oke, saya gambarkan lebih mulus lagi. Maka kita bisa menggambarkannya seperti ini. Ya. Asimtot itu sekali lagi didekati, sangat dekat, tapi tidak pernah disinggung dan tidak pernah dipotong. Ini bisa diteruskan lagi. Antara minus 3 dan 0, saya perlu titik bantu. Saya tambahkan ketika X sama dengan 0, saat X sama dengan 0, maka kita miliki Gx sama dengan 3/9. Kata lain 1/3. Saya perlu titik bantu 1/3. Oke. Berarti di sini akan dilalui. Akan melalui 0,1/3. Sekarang kita perhatikan untuk minus 3 dari arah kanan. Minus 3 dari arah kanan, dia menuju tahingga. Berarti semakin ke atas, lihat, semakin ke atas. Oke, berarti kita bisa gambarkan, dia akan memotong 0,1/3. Berarti kita bisa gambarkan seperti ini. Ya, lalu kita perhatikan untuk X menuju 3 dari arah kiri. Menuju 3 dari arah kiri, yang ini berarti dia menuju tahingga, positif tahingga, berarti semakin ke atas. Semakin ke atas melewati titik ini berarti semakin ke atas seperti ini. Kita gambarkan. Iya. Saya ulang gambarnya biar lebih rapi lagi. Ya, seperti itu grafiknya. Cukup jelas ya? Silahkan ketika ditanyakan boleh melalui grup WhatsApp, bisa juga menuliskan komentar di bawah.